Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Bobby Putra Mimanggule, jurusan Fakultas Hukum. Eh, Sebelum saya dulu melanjut pembahasan saya, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Dakri Siregar, SH, MA. Yang kedua yang saya hormati seluruh teman-teman saya Fakultas Hukum atau satu kelas dengan saya yang saya hormati. Baik, kita masuk dalam pokok pembahasan saya pada saat ini. Yang pertama, ada 2 poin pembahasan saya pada saat ini. Poin pertama adalah pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Yang kedua, asal-asal hukum pidana. Yang saya jelaskan pertama saat ini adalah pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Ada beberapa item pihak-pihak dalam hukum pidana. Yang pertama, tersangka. Yang kedua, terdakwa. Yang ketiga, terpidana. Yang keempat, penyelidik. Yang kelima, penyidik dengan penyelidik. Yang keenam, jaksa dengan penuntut umum. Yang ketujuh adalah penasihat hukum atau advokat. Yang kedelapan adalah saksi. Yang kesembilan adalah keterangan ahli dan lain-lainnya. Ada lagi selain itu, tapi yang saya ketahui dulu hanya 9 hal. 9 hal. Yang pertama yang saya jelaskan adalah tersangka. Tersangka ini adalah istilahnya tercantum dalam satu pasal bukti yang terdapat dia di dalam buku ataupun 14 KUHP. Pengertian tersangka adalah dikarenakan perbuatan atau perilakunya pada saat itu membuktikan permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Yang kedua adalah terdakwa. Pasal 1 angkat ayat 15 KUHP. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili di sidang pengadilan. Yang ketiga, terpidana. Terpidana ini terdapat pasalnya yang pasal 1 ayat 32 KUHP. Pengertian terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Penyelidik adalah yang dimaksud dengan pasal 1 angkat 4 KUHP. Pengertian penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Istilahnya ada suatu perkara atau suatu perihal yang dimaksud adalah perilaku atau keroyokan. Jadi diberikan wewenang kepada pihak keamanan seperti polisi untuk melakukan penyelidik di tempat terjadinya masalah tersebut. Nomor 5 yang saya jelaskan adalah nomor 5. Penyelidik dengan penyidik pembantu. Pasal 1 ayat angka 1 KUHP. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Istilahnya ada undang-undang, kenapa mereka turun di lapangan melakukan yang dinamakan penyelidik. Itu adalah ada undang-undangnya adalah terdapat di pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu diberikan sama mereka wewenang kepada pihak keamanan untuk menelusuri
asal usul terjadinya masalah tersebut tadi. Pasal 1 angka 3 KUHP, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang dikarenakan diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidik yang diatur dalam undang-undang ini. Itu adalah sudah bagian tugas kepolisian melakukan wewenang untuk melakukan penyidik dengan penyelidik pembantu. Yang keenam yang saya jelaskan adalah yang keenam, jaksa dengan penuntut umum. Pasal 1 angka 6 huruf A, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah diperolehkan kekuatan hukum tetap. Istilahnya ketika kita sudah mendapatkan semua barang bukti asal terjadi masalah tersebut tadi, maka kita diberikan maka jaksa dan penuntut hukum akan melakukan atau memperoleh kekuatan hukum. Istilahnya terdapat di pasal 1 ayat 6 huruf B, penuntut umum adalah jaksa diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Istilahnya diberikan penetapan atau melaksanakan istilahnya hukuman kepada tersangka. Yang ketujuh, penasihat hukum atau advokat. Terdapat di pasal 1 angka 13 KUHP, penasihat hukum, seorang yang memenuhi syarat ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Istilahnya kepada pihak yang tersangka, istilahnya pihak korban, istilahnya diberikan bantuan hukum. Istilahnya bantuan hukum ini contohnya saya korban, ketika saudara saya menelusuri, maka ketika saya tidak salah atau saya adalah korban, maka saya diberikan bantuan hukum, istilahnya untuk menyelidikkan kasus yang sudah terjadi kepada saya, seperti pengeroyokan. Misalnya pengeroyokan ini sering terjadi. Ketika saya tidak salah, maka saya dibantu oleh pihak hukum. Ketika semua keterangan dan bukti yang saya berikan adalah benar-benar sudah terjadi. Dan yang kedelapan adalah saksi. Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntut, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri atau lihat sendiri dalam alami sendiri. Istilahnya saksi ini adalah saksi ini mungkin kita tidak bertanya lagi apa itu yang dimaksud dengan saksi. Saksi ini adalah yang dinamakan sudah terjadi masalah di sebuah tempat tersebut, maka ada seseorang yang melihat, istilahnya yang melihat masalah tersebut, maka dia dianggap sebagai saksi. Saksi sebagai melihat masalah tersebut dan melihat dengan mata sendiri bagaimana proses terjadinya namanya kasus tadi atau permasalahan tadi, pengeroyokan tadi, maka itu adalah dijadikan sebagai saksi mata. Oke, baik, masuk kita dalam bagian
Keterangan ahli. Pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Istilahnya semua barang-barang bukti yang sudah terdapat di tempat itu atau video-video tempat itu seperti saksi tadi adalah dijadikan adalah keterangan ahli. Contohnya istilahnya jaksa, maka dia dianggap atau jaksa ini dianggap sebagai batuan hukum, maka dia harus mempunyai keterangan lebih dalam. Yang keterangan lebih dalam, kenapa terjadinya masalah tersebut, dari mana sumbernya, kenapa bisa terjadi masalah tersebut. Baik, ya itu aja dulu yang bisa saya jelaskan pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Baik, kita masuk bagian B, asal-asal hukum pidana. Asal-asal hukum pidana ini ada beberapa. Yang pertama, asal legalitas. Yang kedua, asal teritorialitas. Yang ketiga, asal nasional aktif, asal personalitas. Yang keempat, asal nasional pasif, asal perlindungan. Asal universalitas. Yang keenam, asal tidak ada hukum tanpa kesalahan. Asal legalitas ini adalah saya menjelaskan pasal ayat 1 yang berbunyi, tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Asal yang nomor 2, asal teritorialitas. Pasal 2 KUHP berbunyi, ketentuan pidana adalah perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia. Asal nasional aktif, asal personalitas yang berbunyi di pasal K5 KUHP. Ya, mungkin pasal 5 KUHP masih belum saya cari. Nomor 4, asal nasional pasif, asal perlindungan. Istilahnya asal perlindungan ini terdapat dalam pasal 4 KUHP. Ditentukan di pidana dalam perundang-undangan, diterapkan bagi setiap orang-orang melakukan di luar Indonesia. Istilahnya asal perlindungan. Ketika kita melakukan masalah di luar Indonesia seperti di luar negeri, maka diberikan adalah asal perlindungan. Istilahnya ketika terjadi masalah di luar negeri, contohnya kita di luar negeri lah. Ya. Jadi nomor 5, asal universalitas. Universalitas ini biasanya berkaitan dengan asal kemanusiaan, dalam arti si pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti seperti tindak pidana. Yang keenam, asal tidak ada hukum tanpa kesalahan. Istilahnya kalau tidak asal ada hukum, kalau tidak ada hukum, maka mungkin saya katakan tanpa masalah tidak ada hukum. Kalau ada masalah mungkin dikatakan ada namanya hukum. Itu aja dulu, sekian dulu pembahasan saya. Atas kekurangan
saya mohon maaf, baik dan tutur kata saya minta maaf. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman atau Pak dosen atas kekurangan dalam video saya ini. Mohon pengertian, dan maka saya akan giatkan kembali ke depan untuk menjelaskan atas kekurangan saya jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Shalom.